Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Sebelum turun kerajaan dan sumber dan dunia Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. sebagaimana kamu 1000 tahun sama seperti kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu tidak jeda dan bangun malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, tapi di waktu petang itu sederhana. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di negara, dan pasangan pasti dalam cara. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun seperti keluh. Ajarlah kami untuk hari-hari kami sedemikian, hingga kami melahirkan yang bijaksana. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya bersama-sama. Amin. Kita pujikan takut taukan hari esok bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan untuk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Olehnya mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan sumber kehidupan, sungguh kami bersyukur karena meskipun kami diliputi duka cita, kami masih berkesempatan untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami berharap biarlah melalui firman Tuhan ini kami beroleh kekuatan dan penghiburan yang sejati. Karena kepada siapa kami lari dan mendapatkan pertolongan selain daripada-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau meneduhkan hati kami dari gelora hidup yang menyerang kami. Kami mau berteduh di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami bersiap diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan bersabdalah, dan kami mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini akan saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku
maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang tekun melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sidang perkampungan yang dikasihi Tuhan, meski tanpa penelitian atau survei, saya yakin, bahkan bukan hanya yakin, kalau dalam bahasa Arab kata yakin ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang tingkatan yang tertinggi hakul yakin. Nah, saya hakul yakin bahwa setiap orang mendambakan kebahagiaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi tentang kebahagiaan, yaitu kesenangan, ketentraman hidup, keberuntungan, atau kemujuran yang bersifat lahir dan batin. Nah, sekalipun tanpa kita sadari, sebenarnya ketika kita hidup, berkarya, bekerja, maupun melayani, kita juga sedang berusaha untuk memperoleh kebahagiaan. Tetapi tahukah kita bahwa kebahagiaan dapat digolongkan dalam 3 macam? Yang pertama adalah kebahagiaan lahiriah atau physical happiness. Kebahagiaan lahiriah ini bisa diperoleh ketika seseorang bisa memiliki materi yang diinginkannya. Dan semakin banyak materi yang dikumpulkan, semakin ia merasa puas dan bahagia. Materi yang dimaksud bisa berupa uang, rumah, mobil, perusahaan, penampilan fisik yang menarik, ataupun benda-benda yang bernilai ekonomis atau bernilai seni yang tinggi. Kebahagiaan lahiriah rupanya paling banyak dikejar oleh manusia. Perhatikan saja di sekitar kita. Banyak orang berlomba-lomba untuk memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, handphone keluaran terbaru yang serba canggih. Sedangkan di kalangan para wanita merasa puas dan bahagia jika sudah mengenakan perhiasan-perhiasan, baju, tas, dan sepatu yang bermerek dan yang harganya mahal. Hal ini kita bisa lihat bagaimana kehidupan para sosialita, artis, dan sebagainya. Nah, kebahagiaan lahiriah seringkali dikejar, diupayakan oleh banyak orang. Jenis kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan emosional atau emotional happiness. Kebahagiaan emosional terjadi ketika seorang menerima pujian, penghargaan, pengakuan,
tepukan tangan, atau ketika seorang menjadi terkenal. Di situ ada kebahagiaan emosional. Maka tidak mengherankan mengapa banyak orang ingin dan berusaha menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang dipuji, diakui. Karena semuanya itu mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan dalam diri manusia. Nah, itulah kebahagiaan emosional. Akan tetapi Bapak Ibu, baik kebahagiaan lahiriah maupun kebahagiaan emosional merupakan hal yang wajar, dan karenanya banyak orang mengupayakan. Tetapi hal itu akan menjadi tidak wajar ketika seseorang terobsesi untuk mengejar kebahagiaan lahiriah maupun kebahagiaan emosional, sehingga melupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dan yang lebih parah lagi, jika untuk mengejar kebahagiaan lahiriah dan kebahagiaan emosional itu kemudian menghalalkan segala cara, menggunakan bahkan cara-cara yang kotor hanya untuk meraih kebahagiaan lahiriah maupun kebahagiaan emosional. Karena pada dasarnya manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah diraihnya. Oleh karena itu berusaha untuk terus-menerus mencapai atau meraih kebahagiaan lahiriah, kebahagiaan emosional, terlebih dengan cara-cara yang tidak baik, akan sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kita bisa berkaca pada pengalaman para calon legislatif yang gagal terpilih. Mereka ingin kebahagiaan lahiriah dan kebahagiaan emosional, tetapi ketika gagal, ada yang stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah, itulah bahaya kalau terobsesi untuk meraih kebahagiaan lahiriah dan kebahagiaan emosional. Sedangkan golongan yang ketiga, kebahagiaan adalah kebahagiaan rohani atau spiritualitas atau spiritual happiness. Jenis kebahagiaan ini diperoleh ketika seseorang taat melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesaya 48 ayat 18, mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebahagiaan rohani dapat juga disebut sebagai kebahagiaan sejati. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan rohani itu lahir dari hubungan seorang dengan Tuhan.
lahir dari relasi yang benar antara manusia dengan Tuhan, dan ketaatan akan firman Tuhan. Perbedaan mendasar antara kebahagiaan lahiriah, kebahagiaan emosional dengan kebahagiaan spiritual adalah bahwa kebahagiaan lahiriah dan emosional mendorong manusia untuk berusaha menerima sebanyak mungkin. Tetapi kebahagiaan spiritual mendorong kita untuk sebanyak mungkin memberi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebahagiaan spiritual atau rohani tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat materi atau hal-hal yang kita alami di dunia ini. Entah kita memiliki berkat materi yang banyak ataupun sedikit, sehat ataupun sakit, dihormati ataupun direndahkan, kebahagiaan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, terkhusus keluarga besar dari Bapak Pendeta Emeritus, Tuhan tadi malam sudah berkenan memanggil kekasihnya, yaitu Bapak Pendeta Emeritus Efraim. Ketika saya membaca WA dari Mas Wahyu yang mengabarkan bahwa Bapak F sudah di Kapundut, spontan saya menangis, Bapak Ibu. Saya menangis. Bahkan ketika tadi pagi saya sowan ke sini, kembali saya tidak bisa menahan air mata melihat Bapak Efraim. Bagi saya, Pak If adalah bapak saya, bapak rohani saya, mentor saya. Beliau juga yang sudah menabiskan saya. Beliau juga yang sering memberi nasihat-nasihat bijak kepada saya dan juga kepada kami para pendeta yang masih muda. Terakhir ketika saya, Mbak Iki, Pak Yosi sowan ke sini, beliau juga masih banyak memberi kami nasihat dan masukan-masukan berharga bagi pelayanan. Dari situ saya mengerti bahwa Pak If sudah mencapai kebahagiaan spiritual. Beliau tidak banyak mencari untuk menerima, tetapi justru banyak memberi kepada kami. Pak If juga selalu menampakkan kebahagiaan spiritual karena hidupnya terpaut dengan Tuhan Sang Pemilik. Saya membayangkan masa-masa pelayanan beliau yang begitu panjang, baik ketika di Sumatera maupun di Jawa ini, sampai dengan Emir. Beliau menjalaninya dengan penuh ketekunan. Tidak pernah saya melihat, walaupun mungkin keluarga melihat, beliau mengeluh. Tapi saya tidak pernah melihat mengeluh. Kalaupun mengeluh, saya pikir itu manusiawi. Tetapi secara umum, beliau
senantiasa menjalani hidup dan pelayanannya. Bahkan setelah emeritus pun, dengan sekuat kemampuannya beliau terus berkarya dan membimbing kami yang muda-muda. Dan untuk hal ini saya adalah saksi. Beliau sungguh-sungguh bapak yang bijak, orang tua yang sungguh ngemong kepada kami, anak-anak muda. Bahkan ketika penyakit merenggut sebagian dari hidupnya, Pak If tetap menampakkan kebahagiaan. Dan itu terjadi karena beliau menikmati kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan karena relasinya dengan Tuhan yang begitu dekat dan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, terkhusus keluarga yang sedang berduka. Kini kesempurnaan kebahagiaan sudah dinikmati oleh Pak If, yaitu dalam kesempurnaan persekutuannya dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Oleh karena itu, selamat jalan Pak If. Kami yang mengasihimu, mengenangmu, dan akan terus berjuang di jalan yang sudah juga Engkau tempuh. Terima kasih untuk segala keteladanan dan kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan juga yang memberikan penghiburan bagi segenap keluarga di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk saat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan hari. Kita pun rindu menikmati kebahagiaan seperti yang Pak If rasakan. Karena itu kita membutuhkan juru selamat. Mari kita angkat pujian itu Jemaat 400 bait yang pertama. Dan juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dengar, maka jiwaku tenang, akan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di makhluk dan berat. Kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah, Bapa Surgawi, sungguh saat ini hati kami diliputi dengan duka cita karena panggilan surgawi atas orang tua kekasih kami, Bapak Pendeta Emeritus Efraim, begitu menyentak hati kami. Kami merasa kehilangan, kami merasa sedih. Tapi di balik itu, firman penghiburan yang baru saja kami dengar mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sudah memberi kebahagiaan yang penuh kepada Bapak Pendeta Emeritus Efraim. Bukan hanya kebahagiaan lahiriah, kebahagiaan emosional, ataupun kebahagiaan spiritual.
tetapi ia mencapai kebahagiaan surgawi dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi keteladanan yang baik melalui kehidupan orang tua kami, Bapak Pendeta Emeritus Efraim. Keteladanan pelayanan, keteladanan semangat yang sungguh sangat berguna bagi kami semua. Dan kini biarlah Tuhan juga yang akan memberi penghiburan, kekuatan untuk segenap keluarga yang ditinggalkan. Kalaupun ada harapan-harapan yang belum sempat diraih, biarlah kami yang ditinggalkannya boleh terus memperjuangkan itu. Bapa di surga, obatlah hati yang berduka, hiburkanlah hati yang sedih, dan berikan kekuatan supaya kami boleh melihat peristiwa duka ini dengan cara pandang yang positif, bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kami semua, teristimewa bagi keluarga di tempat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak terkasih yang ada di Australia yang tidak dapat kembali, bahkan tidak dapat menyaksikan untuk terakhir kalinya ayahanda terkasih. Tuhan, Engkau juga yang akan menghiburkan, memberikan kekuatan. Tuhan juga yang akan terus menolong dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk acara pelepasan jenazah dan pemakaman esok hari. Kiranya Tuhan juga yang akan memberikan cuaca yang terbaik sampai semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan juga yang akan memberkati ibadah kedukaan esok, supaya sekalipun dalam kedukaan kami juga boleh terus menikmati suasana rohani yang baik. Tuhan memberkati setiap pelayan-Mu, Pendeta Wijiastuti, Pendeta Stefanus Yosi, hamba-Mu dan Vikaris yang akan terlibat di dalam upacara pemberangkatan jenazah dan pelayanan pemakaman. Berikan kami kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap perkataan dan setiap hal yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi siapapun. Kami menyerahkan setiap pribadi yang akan hadir di dalam upacara pelepasan jenazah dan pemakaman. Bila Tuhan sendiri akan menggerakkannya, Tuhan sendiri yang akan menuntun, memberkati, sehingga kami boleh berhimpun dengan baik dan perhimpunan kami boleh mendatangkan damai sejahtera. Bapa di surga, akhirnya akan menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Bapa di surga, inilah seru doa dan permohonan kami yang bersama-sama kami naikkan dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, kini arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya lakukan
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Penangguhan Pelanggar Jiwa. Matur nuwun. Terima kasih kepada Pendeta Heri yang telah memimpin di dalam penghiburan sore hari ini. Demikianlah ibadah penghiburan telah selesai. Kami dari tim, jika ada hal yang tidak dan kurang berkenan terhadap keluarga Bapak Emeritus Ibrahim, Kota Besar, mohon maaf. Dan untuk selanjutnya saya mewakili daripada keluarga besar Bapak Pendeta Emeritus Ibrahim mengucap terima kasih kepada Bapak Pendeta Heri, Bapak Pendeta Yosi dan Ibu Maniken, Ibu Wiji dan Ibu Iki, dan terima kasih juga kepada Song Leader, kepada multimedia, kepada Majelis Gereja Kristen Jawa khususnya wilayah Cetis Timur, warga masyarakat, hadirin yang hadir juga, dan kepada Satpam tadi yang sudah mengatur jalan lalu lintas, Gusti Nuntun, Gusti Ngantri, Gusti Mengku, so Gusti berkahi. Awit panjenengan sedaya sampun relados kanthi ikhlas lan legowo. Selanjutnya keluarga juga mohon maaf jika dalam penyambutan ataupun dalam menempatkan ada hal yang tidak dan kurang berkenan. Dan mohon doanya juga untuk besok pagi untuk pelepasan dan juga penghiburan yang akan dilakukan di gereja. Kami kira itu yang dapat dan bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala sesuatunya. Terima kasih.